Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan progres mengenai review adaptive radiotherapy next generation radiotherapy. Di yang sebelum-sebelumnya saya sudah memaparkan mengenai permasalahannya seperti apa, tentang margin, lalu ada skema simulasi dari simulasi yang dilakukan, yaitu 2 dimensi, 3 dimensi, EMRT, atau IGRT, dan ART. Kemarin juga sudah dijelaskan mengenai jumlah slice data atau irisan data berdasarkan metode dari teknik 2 dimensi, 3 dimensi, EMRT atau IGRT, dan ART. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan alur pemetaan pengambilan data. Alur pemetaan pengambilan data itu menggunakan dari awal simulasi imaging, pemetaan target, perencanaan terapi, dan penyinaran. Yang pertama itu untuk 2 dimensi. Imagingnya itu menggunakan X-ray. Proses pengambilan datanya itu manual, dan ciri khasnya itu sederhana, dan estimasi posisi tumornya itu tidak memperhitungkan perubahan organ tiap harinya. Jadi tingkat presisinya rendah. Sedangkan yang 3 dimensi itu menggunakan CT dengan menggunakan perencanaan forward, dan ciri khasnya itu ada kontur volume tumor dan penggambaran OR sekitar. Terus tingkat presisinya itu sedang. Sedangkan untuk MRT itu imagingnya itu menggunakan CT, dan perencanaan itu sudah menggunakan inverse. Ciri khasnya itu dosis dimodulasi dengan tingkat presisi yang tinggi. Terus ada VMRT, itu menggunakan CT juga. Terus perencanaannya itu ada inverse. Inverse ini image-nya itu ditransfer ke TPS untuk menentukan contouring GTV, CTV, dan OR pada irisan CT. Ciri khasnya itu adanya pengambilan radiasi sambil memperhitungkan gantry. Terus posisinya itu sangat tinggi, presisinya sangat tinggi. Terus untuk IGRT itu imagingnya itu menggunakan CT dan CPCT. Perencanaannya itu menggunakan memvalidasi posisi dari pasien. Ciri khasnya itu koreksi posisi harian, dan presisinya itu sangat tinggi. Sedangkan untuk ART itu simulasi awalnya itu sama, yaitu menggunakan CT yang dimonitoring secara berkala. Proses perencanaannya itu disesuaikan atau adaptif, dan ciri khasnya itu menyesuaikan anatomi pasien, dan tingkat presisinya itu sangat tinggi dan fleksibel, karena jika terjadi perubahan yang signifikan maka pasien akan di-CT ulang. Lalu yang selanjutnya ada inverse planning dan forward planning. Nah, inverse planning ini menentukan arah beam dan intensitas. Untuk forward planning itu menentukan arah beam dan intensitas, sedangkan inverse planning itu menentukan target dan batasan dosis. Terus untuk forward planning itu prosesnya diproses secara manual, sedangkan inverse planning ini menggunakan sistem yang otomatis menggunakan software TPS.
Lalu fleksibilitas dosisnya itu untuk forward planning terbatas, untuk inverse planning itu sangat tinggi, dan waktu perencanaannya itu untuk forward planning lebih cepat, sedangkan inverse planning itu lebih lama. Hasil akhirnya untuk forward planning kurang presisi, sedangkan yang inverse planning itu lebih presisi dan terfokus. Lalu selanjutnya itu ada perbedaan planning dari tiap metode, yaitu proses planning yang untuk 2 dimensi itu menggunakan citra X-ray dan tidak memperhitungkan perubahan posisi atau organ saat harian. Akibatnya daerah radiasi tetap sama seperti saat simulasi, tapi resikonya tinggi mengenai organ sehat jika posisi tumor berubah. Lalu untuk yang proses planning yang 3 dimensi itu menggunakan CT scan 3 dimensi untuk membentuk target tumor dan organ sehat atau contouring secara manual, dan radiasinya itu dirancang sesuai dengan bentuk tumor tetapi tidak menyesuaikan perubahan harian, sehingga akibatnya distribusi dosis lebih konformal tetapi masih bisa meleset jika posisi tumor berubah antara hari simulasi dan hari perawatan. Lalu untuk IMRT dan IGRT itu pendekatannya menggunakan CT 3 dimensi dan koreksi posisi dengan CBCT sebelum terapi. Ada inverse planning, optimasi dosis kompleks, dan QA-nya tuh atau quality assurance-nya itu jauh lebih rumit daripada yang 3 dimensi. Nah, IMRT ini digunakan untuk memberikan dosis, sedangkan IGRT digunakan untuk mengoreksi posisi pasien. Akibatnya cukup mampu menyesuaikan posisi tumor sebelum perawatan, namun tidak beradaptasi dengan perubahan anatomi terapi saat terapi berlangsung. Terus yang selanjutnya ada ERT. Untuk ERT itu menggunakan imaging harian CBCT atau MRI itu selama terapi dan tiap hari. Adanya proses recontouring target dan OR secara otomatis, dan adanya replanning setiap sesi. Quality assurance-nya itu dilakukan secara otomatis dengan software, dan waktu planningnya itu jauh dipersingkat jadi menit bukan jam. Akibatnya dosis sangat presisi dan adaptif terhadap perubahan posisi tumor dan organ, dan resikonya itu minim untuk mengenai organ sehat, dan tumor tetap menerima dosis secara optimal. Lalu yang selanjutnya itu ada proses pengambilan data. Proses pengambilan data, perbandingan pengambilan data untuk yang 2 dimensi itu menggunakan X-ray. Waktu pengambilannya itu di awal, dan untuk melihat estimasi posisi data yang diambil itu berupa posisi anatomi pasien, tidak ada data volumetrik. Lalu keakuratannya rendah. Untuk yang 3 dimensi itu menggunakan jenis datanya itu CT volumetric. Waktu pengambilannya itu di awal, dan dapat menentukan target dan OR sehingga tingkat keakuratannya itu sedang. Untuk IMRT itu jenis datanya CT dan batasan dosis. Lalu untuk waktu pengambilannya itu awal terapi, dan tujuan datanya itu untuk perencanaan intensitas dosis, dan tingkat keakuratannya tinggi. Untuk yang VMAT itu menggunakan CT dan rotasi gantry serta MLC atau multi leaf kolimator. Waktu pengambilannya itu di VMRT ini meningkatkan efisiensi waktu penyinaran dan bisa menghitung distribusi dosis optimal dengan lintasan rotasi 360 derajat. Dan selanjutnya untuk IGRT itu menggunakan CBCT atau X-ray. Waktu pengambilannya itu setiap hari sebelum terapi, dan adanya koreksi, dan tujuan datanya itu adanya koreksi posisi pasien
dan tingkat keakuratannya itu sangat tinggi. Dan ini tuh perbedaannya untuk menyesuaikan posisi tubuh yang mungkin berubah dari hari ke hari. Sedangkan untuk ART itu untuk jenis datanya itu CT ulang atau CBCT berkala, waktu pengambilannya beberapa kali selama terapi. Terus untuk tujuan datanya untuk replanning adaptif, menyesuaikan, dan tingkat keakuratannya itu sangat tinggi dan Baik, di sini saya Salsa Blede Wijaya akan melanjutkan untuk pemaparan materi mengenai frekuensi ART, alur kerja ART, dan juga metode ART yaitu offline dan online. Sebelum langsung ke pembahasan inti, di sini saya akan menjelaskan apa itu ART. ART atau radioterapi adaptif adalah cara menyesuaikan rencana penyinaran kanker secara real time atau berkala berdasarkan perubahan bentuk tubuh, ukuran tumor, atau posisi organ pasien selama masa pengobatan. Jadi bisa diartikan bahwa ART itu adalah sebuah metode pengambilan data citra yang si data citra ini tuh membutuhkan alat seperti CT, CBCT, MRI, atau PIT. Dan dalam pengambilan data citra medis ini pula, ART, radioterapi adaptif atau ART ini akan menyesuaikan berdasarkan perubahan bentuk tubuh dari pasien seperti itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa jika kondisi tubuh pasien berubah-ubah, maka akan mengakibatkan pada rencana penyinaran atau pengobatan yang disesuaikan agar tetap akurat dan aman. Nah, kenapa ART itu diperlukan? Yang pertama, itu untuk memastikan radiasi apakah sudah tepat mengenai ke tumor atau belum. Lalu yang kedua, memastikan organ sehat tidak terkena oleh penyinaran. Yang ketiga, mengetahui apakah tubuh pasien berubah seperti yang tadi sudah saya jelaskan, seperti contohnya tumor yang mengecil atau organ yang bergeser. Lalu yang terakhir adalah melihat apakah rencana penyinaran masih relevan atau harus disesuaikan. Next, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan dari metode-metode yang ada di ART. ART dapat dilakukan dalam dua cara utama. Yang pertama adalah offline ART dan juga yang kedua adalah online ART. Offline ART adalah pencitraan dilakukan, lalu setelah pencitraan tersebut akan memasuki proses perencanaan adaptif yang dilakukan di antara sesi pengobatan. Rencana hasil adaptasi ini kemudian digunakan untuk sesi-sesi berikutnya, alias perencanaan yang ada pada offline ART ini tidak dilakukan dengan hari yang sama. Lalu untuk yang online ART adalah proses adaptasi yang dilakukan dalam sesi yang sama dengan pencitraan dengan pasien masih berada di meja perawatan. Jadi bisa diartikan bahwa online ART ini adalah antara scanning dan juga perencanaan, entah itu perencanaan untuk dosis radiasi ataupun lain sebagainya itu dilakukan pada hari yang sama. Beda dengan offline ART. Next. Masih dengan perbedaan offline ART dan juga online ART, namun di sini akan dibahas dalam metode cara pemantauannya. Nah, jika dilihat dari ART offline, cara memantaunya itu adalah dengan scan ulang, lalu evaluasi, dan juga rencana baru. Nah, kapan dilakukan offline ART adalah mingguan atau saat diperlukan. Nah, tujuannya untuk mengikuti perubahan jangka panjang. Lalu untuk yang online ART, cara memantaunya adalah pasien langsung di-scan di meja, lalu evaluasi cepat, dan rencana baru. Kapan dilakukan online ART adalah setiap kali terapi dan tujuannya untuk menyesuaikan kondisi harian pasien. Seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa metode ART ini bisa melalui alat-alat medis seperti CBCT, MRI, dan PIT, dan durasi pengambilan data atau imagingnya untuk CBCT selama 10-60 detik, dan MRI bisa lebih lama 1-5 menit. Dan untuk PIT biasanya hanya untuk evaluasi sebelum terapi atau offline ART, waktunya sekitar 10-30 menit. Itu untuk durasi pengambilan data atau imaging. Nah, siapa saja yang terlibat dalam proses ART?
ART offline biasanya dikerjakan oleh tim di belakang layar, contohnya seperti dokter radiasi, fisikawan medis, dan dosimetris, karena mereka punya waktu lebih banyak untuk diskusi dan revisi sebelum sesi berikutnya. Sedangkan ART online, semua tim harus siap di tempat, seperti terapis radiasi, fisikawan, dan dokter, karena harus bisa bekerja cepat dan efisien dalam waktu singkat di hari yang sama. Untuk cara kerja ART offline itu beda dengan cara kerja ART online. Yang pertama, ART offline itu pasien datang untuk terapi, lalu dilakukan pemindaian tubuh di hari itu. Lalu dokter melihat ada perubahan ukuran atau posisi tumor, alhasil dokter membuat perencanaan baru. Tapi rencana baru ini tidak langsung dipakai hari itu juga, melainkan dipakai besok atau minggu depan. Jadi pasien bisa langsung pulang dan saat datang kembali pengobatannya pakai rencana baru yang sudah disiapkan sebelumnya. Nah, untuk ART offline ini tuh cocok untuk siapa? Cocok untuk pasien yang perubahan tubuhnya lambat, seperti tumor yang mengecil sedikit demi sedikit, lalu pada kanker kepala dan leher, prostat, atau serviks. Nah, untuk cara kerja ART online, yang pertama, pasien datang, langsung dilakukan scan tubuh sebelum disinar. Lalu, dokter melihat ada perubahan ukuran atau posisi tumor, dan dokter dan tim langsung membuat rencana baru saat itu juga dalam waktu sekitar 15-30 menit. Setelah rencana baru siap, pasien langsung disinar hari itu juga, baru pasien bisa pulang dengan pengobatan yang sudah disesuaikan dengan tubuhnya hari itu. Cocoknya untuk siapa ART online ini? Cocoknya untuk pasien dengan perubahan tubuh yang cepat dan tidak terduga, misalnya seperti kanker paru-paru, pankreas, kandung kemih, atau perut yang tidak bisa diprediksi. Nah, untuk frekuensi pelaksanaan ART offline maupun ART offline ini dilaksanakan sesekali saja dan tidak setiap hari. Kapan biasanya dilakukan? 1-2 kali selama seluruh pengobatan, atau seminggu sekali, atau setiap 2 minggu, tergantung kondisi pasien. Balik lagi ke kondisi pasiennya sendiri. Nah, kenapa cukup jarang dilakukan ART offline ini? Yang pertama, karena ART offline tidak langsung dipakai hari itu juga. Jadi biasanya hanya dilakukan jika ada perubahan yang perlahan. Contohnya, seperti yang tadi sudah dijelaskan, tumor yang mengecil sedikit demi sedikit, pasien turun berat badan, dan bentuk tubuh berubah karena terapi. Jadi bisa dibilang bahwa pasien-pasien yang melakukan offline ART ini tidak mengalami penyakit yang parah dan tidak terduga. Nah, beda nih dengan frekuensi ART online yang biasa dilakukan setiap hari, bahkan setiap kali pasien disinar. Kapan biasanya dilakukan? Bisa dilakukan selama sesi pengobatan atau seminggu sekali, balik lagi tergantung kebutuhan. Kenapa bisa sering ART online ini dilaksanakan? Yang pertama, karena rencana pengobatannya langsung disesuaikan hari itu juga, dan cocok untuk pasien yang organ dalamnya bergerak atau berubah tiap hari. Misalnya kantung kemih bisa penuh atau kosong, usus bergeser, nafas membuat paru-paru bergerak. Dan selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan masing-masing metode dari offline ART dan juga online ART. Kelebihan dari ART offline yang pertama, tidak terburu-buru, bisa direncanakan dengan teliti, dan tidak mengganggu alur klinik harian terlalu banyak karena bisa dilakukan dengan istilah katanya adalah santai. Nah, untuk kelebihan ART online adalah akurasi tinggi karena langsung disesuaikan dengan kondisi tubuh saat itu di hari yang sama, lalu bisa menangani perubahan harian yang drastis. Nah, kekurangan dari ART offline adalah tidak bisa menangani perubahan yang terjadi setiap hari atau mungkin ketinggalan kalau tubuh pasien berubah terus. Untuk kekurangan ART online adalah butuh waktu dan sumber daya lebih banyak, lalu bisa bikin sesi lebih lama, dan juga harus cepat dan efisien. Apakah ART perlu zat kontras? Tidak selamanya perlu zat kontras. Untuk offline ART itu pada yang keempat, saya Muhammad Al-Janda Ramadan. Jadi di sini saya akan menjelaskan di bagian 3 teknologi pencitraan utama dalam online ART. Untuk selanjutnya, untuk 3 pencitraannya itu diantaranya ada MRI, Magnetic Resonance Imaging, terus ada CBCT, Cone Beam Computed Tomography, dan yang terakhir ada PET atau PET, Positron Emission Tomography. Nah, untuk yang pertama di sini saya akan menjelaskan di bagian MRI atau Magnetic Resonance Imaging. Nah, untuk di sini saya membagi menjadi
menjadi 8 pokok bahasan. Untuk yang pertama itu ada definisi. Jadi definisinya itu adalah MRI merupakan teknologi pencitraan yang menggunakan medan magnet kuat atau gelombang radiofrekuensi RF dan komputer untuk menghasilkan gambar tubuh secara 3 dimensi. Jadi untuk MRI-nya tuh tidak seperti CT scan atau X-ray gitu. Jadi MRI itu tidak menggunakan radiasi pengion ataupun tidak berbahaya sehingga lebih aman gitu untuk penggunaan yang berulang seperti itu. Lanjut untuk prinsipnya, prinsip MRI itu bekerja berdasarkan prinsip dari resonance magnetic nuklir atau NMR. NMR di sini tuh dikhususnya terhadap inti atom gitu. Jadi si hidrogennya, protonnya. Kan proton itu terdapat banyak di tubuh manusia dalam air ataupun dalam lemaknya. Untuk selanjutnya ini ada alur kerja alatnya. Untuk alur kerja alat dari tahapan umum si MRI ini tuh dibagi menjadi 4. Yang pertama ada medan magnet, lalu ada gradient coils, lalu ada RF coils atau kumparan RF, lalu ada sistem komputer, dan yang terakhir ruang kontrol. Nah, untuk yang pertama di sini ada medan magnet, yaitu menggunakan medan magnet yang kuat gitu. Biasanya tuh 1,5 sampai 3 Tesla. Seperti ada yang di rumah sakit. Terus medan magnet di sini tuh fungsinya untuk meluruskan arah spin proton di tubuhnya. Lalu yang kedua ada gelombang radio. Gelombang radio RF ini atau radio frekuensi gelombang dikirimkannya tuh buat mengganggu si keselarasan si proton di dalam tubuhnya. Lalu yang ketiga ada relaksasi. Relaksasinya tuh jadi setelah radio gelombang frekuensinya tuh dimatikan, jadi si protonnya itu kembali ke posisi semula gitu, melepaskan energi. Nah, lalu ada deteksi sinyalnya. Jadi deteksi sinyalnya tuh merupakan bagian dari energi yang dilepaskan, lalu dideteksi oleh dan diubah menjadi gambar oleh si komputernya atau detektor. Nah, untuk pada bagian 3, di bagian relaksasi dibagi menjadi 2 poin, yaitu relaxation T1 atau longitudinal dan T2 relaxationnya atau transversal. Bedanya tuh untuk longitudinal waktu yang dibutuhkan proton untuk kembali ke keadaan awal sepanjang medan magnet, dan untuk yang transversal waktu yang dibutuhkan spin proton kehilangan sinkronisasi setelah RF-nya dihentikan atau radiofrekuensi gelombangnya. Nah, terus untuk yang keempat ada komponen utama mesin MRI. Nah, yang pertama ada magnet utama, terus gradient coil, terus ada RF coil, sistem komputer, lalu ruang kontrol. Untuk magnet itu menciptakan si magnet statisnya yang ntar dipancarin ke tubuh dalam ruang bentuk MRI-nya. Lalu ada gradient coil. Nah, di sini gradient coil fungsinya tuh buat menghasilin medan magnet kecil tambahan yang presinya tuh disesuaikan gitu, sesuai arah si 3 dimensi X, Y, dan Z untuk pemetaan posisinya. Jadi untuk pada proses imaging MRI ini tidak pasiennya yang diperputar, tapi lebih fleksibel gitu terhadap imagingnya. Lalu ada RF coil di sini untuk mengirim dan menerima sinyal si RF-nya. Lalu ada sistem komputer. Sistem komputer di sini untuk memproses sinyal menjadi gambar digitalnya. Lalu ini ruang kontrol. Ini adalah tempat operator mengatur parameter scan. Untuk page selanjutnya, di sini ada alur deteksi MRI. Untuk alur deteksi MRI ini, yang pertama ada penjajaran proton oleh medan magnet. Jadi yang pertama tuh pasien ditempatkan dalam medan magnet statis 1,5 ataupun 3 Tesla. Lalu inti hidrogennya tuh yang memiliki spin akan disejajarin sama si atau berlawanan terhadap si medan magnetnya si pasiennya tuh. Nah, karena si energinya tuh rendah lebih stabil, jadi sedikit lebih banyak proton berjajar searah atau yang kita sebutnya net magnetisasi terbentuk. Lalu yang kedua ada pemberian gelombang si radiofrekuensinya atau RF pulse. Ini untuk sinyal RF dengan frekuensi resonansi dikirim ke tubuh melalui RF coil. Lalu ada proton menyerap energi ini dan berpindah ke keadaan eksitasinya. Eksitasinya tuh adalah peningkatan dari si orbital atom ke yang lebih tinggi. Lalu magnetisasi bersih berpindah dari arah longitudinal searah ke arah transversal atau tegak lurus terhadap medan magnetnya.
Lalu yang ketiga ada magnetisasi bersih berpindah dari yang ketiga ada relaksasi dan emisi energi. Nah, untuk bagian ini jadi si protonnya tuh mulai kembali ke keadaan awal atau relaksasi yang tadi. Lalu dalam proses ini juga proton melepaskan energi elektromagnetik. Lalu yang keempat ada deteksi sinyal oleh receiver coil. Nah, untuk yang bagian ini, energi RF-nya itu dipancarkan oleh proton sama relaksasi ditangkap oleh receiver oil-nya. Lalu sinyal ini juga disebut pre-induction decay atau FID, berupa sinyal analog yang sangat lemah. Nah, untuk sinyal ini sendiri mengandung informasi frekuensinya, amplitudonya, dan fase dari distribusi protonnya. Ini biasanya prepare sebelum terhadap pasiennya. Lalu yang kelima ada pengkodean posisi sinyal, yaitu untuk mengetahui asal sinyal dalam tubuhnya. Nah, untuk penggunaannya tuh ada slice selection gradient untuk memilih irisan tubuh tertentunya yang mau mana bagian tubuh yang mau di-imaging. Lalu ada buat menentukan posisi dalam arah Y, terus ada posisi dalam arah X dengan posisi arah Y. Lalu gradient ini juga menyebabkan proton di lokasi berbeda beresonansi pada frekuensi berbeda atau pengkodean spesialnya. Dan yang keenam adalah transformasi sinyal atau Fourier transport. Ini tuh jadi si komputernya itu melakukan fast Fourier transform atau FFT untuk mengubah sinyal menjadi domain frekuensi. Jadi nanti si datanya tuh digunakan untuk membangun si imagingnya atau citra digital 2D ataupun 3 dimensinya. Dan yang terakhir adalah pembentukan dari tampilan gambar. Jadi dari frekuensi yang dikumpulkannya tuh disimpan ke satu ruang namanya key space. Nah, setelah seluruh data dikumpulkan dan ditransformasikan, komputernya itu nanti bakal nyusun berdasarkan kontras sinyalnya. Nah, selanjutnya di sini akan ada jenis-jenisnya dibagi menjadi 7. Ada konvensional, fungsional MRI, lalu ada angiography, diffusion MRI atau DWI, ada MR spektroskopi, cardiac MRI, whole body MRI. Dalam jenis-jenisnya tuh tentunya ada beberapa perbedaan. Untuk yang fungsional seperti mengukur aktivitas otak berdasarkan aliran darah, lalu angioterapi visualisasi pembuluh darah. Untuk diffusion ini mengukur difusi air dalam jaringan atau mendeteksi stroke dini kalau dalam rumah sakit. Lalu untuk spektroskopi mendeteksi komposisi kimianya, cardiac MRI untuk gambaran dan struktur fungsi jantung, dan yang terakhir whole body MRI untuk deteksi kanker atau metastatis. Yang lalu di sini setelah mengetahui beberapa tentang MRI, balik lagi ke yang si papernya. Untuk kekurangan dan kelebihannya itu MRI-nya tuh tidak menggunakan radiasi pengion. Ini kelebihan yang memang benar-benar dampaknya besar gitu. Untuk bisa melakukan imaging yang berulang. Lalu untuk resolusi kontras jaringan lunaknya tuh sangat tinggi pada otot, otak, dan juga saraf. Terus bisa digunakan juga untuk pencitraan fungsional. Lalu kekurangannya tuh biayanya tuh mahal. Waktu magang juga biaya imaging untuk MRI tanpa jet kontras 2 juta, untuk pemakaian jet kontras 3 sampai 4 juta. Lalu pemeriksaannya juga lama 20 sampai 60 menit. Lalu untuk yang terakhir ada tahapan persiapan. Jadi si pasien tuh nanti akan imaging MRI, tentunya ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan, seperti menghapus semua logam yang ada di dalam tubuh seperti perhiasan, jam tangan, dan yang lainnya. Lalu juga seperti ada beberapa pasien yang jika ingin di MRI di bagian tertentu harus melakukan puasa terlebih dahulu agar imagingnya tuh tetap maksimal atau dapat terlihat dengan jelas. Mungkin boleh dilanjut. Berdasarkan papernya, ini kan ada kelebihan dan kekurangan dari si MRI itu sendiri. Dalam tabelnya itu untuk MRI itu elektronya itu 1,5 Tesla dalam papernya. Lalu buat alur kerja dari si ART-nya tuh kesatuannya itu beradaptasi dengan posisi ATP dan beradaptasi dengan bentuk ATS. Lalu MRI-nya juga
memilih gitu antara rencana terjadwal dengan rencananya adaptif. Lalu untuk kekuatannya tuh ada kontras jaringan lunaknya tuh unggul, terus tidak ada dosis radiasi. Jadi karena itu dapat menyediakan waktu yang berkelanjutan lebih lama. Lalu ada pencitraan fungsional dan metabolik. Untuk keterbatasannya tuh mahal, waktu pencitraannya tuh lebih lama dan lambat. Lalu perlu kelapatan elektron untuk perencanaan MRI, DIR, dan seterusnya. Dan yang terakhir, kapabilitas keselamatan MRI, gangguan teknis dengan liniknya. Lalu untuk klinis utamanya tuh ada biasanya di bagian abdomen dan pelvic atau perut lalu panggul seperti itu. Nah, di sini terdapat gambar based online adaptive radioterapi pada kasus kanker pankreas. Ini gambarnya tuh dibagi menjadi tiga. Ada bagian A rencana awal, lalu ada bagian B aplikasi rencana pada MRI harian, dan yang terakhir C perencanaan adaptif dari si hariannya. Nah, untuk yang pertama, A itu merupakan initial plan-nya. Jadi rencana awalnya tuh dibuat berdasarkan CT simulasi awal. Dan semuanya tuh ada batasan dosis untuk organ at risk atau OR seperti duodenum terpenuhinya. Lalu ada tumor di sini kan bahasnya tumor pankreas. Hasil dari imagingnya tuh ditandai dengan warna biru atau color wash-nya. Sedangkan buat kurva isodosnya tuh ditampilkan dengan berbagai warna gitu, menunjukkan cakupan dosisnya. Lalu untuk B-nya ada anatomi pada hari pengobatannya. Nah, kan tadi sudah di initial plan-nya juga. Nah, ketika rencana awal diterapkan, lalu terjadinya perubahan anatomi sehingga duodenumnya tuh ditandai dengan warna hijau. Nah, ditandai dengan warna hijau itu karena menerima dosis berlebihan yang melanggar batas keselamatan. Jadi hal ini tuh menunjukkan bagaimana perubahan organ hariannya tuh dapat mengganggu rencana awal atau meningkatkan risiko toksisitasnya. Dan yang terakhir ada online adaptation plan, yaitu dengan adaptive replanning berbasis MRI harian. Jadi kontur OR-nya tuh dan targetnya tuh bisa diperbarui dan rencana terapinya tuh dioptimalkan ulang. Lalu jadi hasilnya tuh berhasil dilindungi dari overdosis. Jadi overdosisnya tuh ditunjukin dari si panah yang warna hitam ini terhadap yang warna hijau. Jadi sementara cakupan dosisnya tuh ke target tumor tetap terjaga. Jadi tidak melebihi batas dosis. Mungkin selanjutnya diserahkan ke Nopi. Nop, udah yang aku. Ada dongeng. Nah, selanjutnya ada alat CBCT Cone Beam Computed Tomography berbasis ART, yang mana ini merupakan alat dengan teknologi yang terobosan dalam radioterapinya ini menggunakan sumber radiasi gitu ya, sumber radiasi radioaktif yang disesuaikan dengan perubahan anatomi pasien setiap harinya. Nah, si kualitas gambar CBCT ini kurang baik gitu ya dibandingkan CT scan biasa. Faktornya itu adalah tingginya tingkat hamburan radiasinya. Nah, adapun alur kerja CBCT berbasis ART ini, pertama ini ada perencanaan awal. Nah, perencanaan awal ini merupakan planning yang mana si tumor dan organ di sekitarnya itu diidentifikasi dan digambar oleh klinis gitu, oleh fisika medisnya. Nah, kemudian juga di sini ada perencanaan dosisnya gitu ya. Berapakah dosis yang harus diterima oleh si pasien tersebut. Nah, si rencana-rencana tersebut tuh akan dibandingkan gitu ya dengan hasil yang harian nantinya. Nah, kemudian ada pemantauan harian. Nah, pemantauan harian ini dilakukannya itu saat CBCT ini diambil langsung saat si pasiennya sudah berada di posisi terapi. Kemudian juga si pemantauan harian ini digunakan untuk mengevaluasi posisi tumor dan OR pada hari tersebutnya. Nah, dilakukan image radiation gitu ya antara CBCT harian dengan CT simulasi untuk mendeteksi perubahan posisi tumor yang tadi.
Kemudian ada segmentasi otomatis yang mana di sini itu menggambar ulang kontur gitu ya, kontur tumor dan OR secara cepat pada CBCT hariannya. Nah, ini tuh berbasis dengan AI. Nah, tidak dilakukan secara manual. Nah, juga dibutuhkan verifikasi manual oleh dokter karena CBCT memiliki kualitas gambar yang lebih rendah gitu dibandingkan CT atau MRI. Jadi yang ngegambar yang planningnya harus benar-benar orang yang sudah ahli gitu, karena ya citranya itu kurang jelas dibandingkan MRI gitu ataupun CT scan. Kemudian ada perbandingan rencana. Nah, di perbandingan rencana ini si sistemnya akan merekalkulasikan si dosis dari rencana awal terhadap si anatomi pada tubuh pasien. Nah, kemudian dibandingkan antara cakupan target yang masih optimal. Nah, apakah si dosis OR ini melebihi batas atau tidak gitu di perbandingan rencana ini. Nah, jika tidak gitu ya, maka si proses alur kerjanya sudah. Nah, jika si dosisnya ini melewati batas, nah dilakukan replanning lagi gitu ya. Nah, kemudian akan diimplementasikan. Implementasi ini hasil dari penyesuaian bentuk dan dosis berdasarkan citranya gitu. Jadi si CBCT ini dilakukan hampir setiap hari gitu ya untuk melihat perkembangan dari pengobatan terapinya. Nah, CBCT berbasis ART ini lebih cepat gitu dibandingkan PET, namun juga si visualisasi jaringan ludaknya lebih rendah gitu. Jadi kurang terlihat. Nah, kemudian lanjut ke keunggulan CBCT berbasis ART ini. Nah, biayanya lebih rendah, kemudian waktu pengobatannya lebih singkat dibandingkan MRI atau PET gitu ya. Nah, kemudian integrasinya lebih sederhana juga karena menggunakan Linac dan berbasis AI SynarX. Nah, kemudian juga menyediakan kontras dan akurasi. Jadi kontras dan akurasinya cukup bagus gitu. Nah, kekurangannya kurang efektif dalam membedakan jaringan lunak. Nah, kenapa? Karena si kontrasnya kurang jelas gitu ya, maka si jaringan lunaknya tidak terlalu terlihat. Kemudian tidak ada informasi fungsional, jadi tidak menampilkan aktivitas si metabolik seperti PET ataupun jaringan lunak pada MRI gitu. Kemudian, nah ini ada gambarnya, yaitu hasil pencitraan antara CBCT konvensional dan teknologi Hypersight CBCT. Nah, yang pada gambar ini CT simulator. Nah, ini merupakan hasil dari Panbeam CT gitu ya, yang standar yang digunakan saat perencanaan awal terapi radiasinya. Nah, gambar ini mempunyai kontrasnya tinggi serta artefaknya juga sangat minim. Kemudian struktur organ ginjal, usus, tulang belakang sangat terlihat jelas. Nah, juga ini nantinya dijadikan acuan untuk membandingkan apakah CT simulator ini lebih baik dari Hyper CBCT atau enggak. Nah, kemudian lanjut ke gambar ini yang menggunakan H4.0, itu menggunakan teknologi Hypersight CBCT, yang mana ini tuh menggunakan Conbeam CT yang digunakan menggunakan Hypersight CBCT dengan waktu pemindaian yang hanya 6 detik gitu ya. Ini waktu pemindaian 6 detik ini sangat mengurangi efek gerakan panasnya. Nah, adapun si kualitas gambarnya juga kontras jaringan lunaknya tinggi, artefak dari kantong gasnya ini nih atau pernapasannya minimal. Nah, terlihat bentuk organnya juga presisi dan bisa digunakan langsung untuk perencanaan adaptif. Nah, jadi si Hyper CBCT ini mampu menggantikan gitu ya dari CT simulatornya sebagai dasar perencanaan radioterapi di area abdomen ini, karena si hasilnya lebih baik dibandingkan CT simulator.
Kemudian masuk ke konvensional CBCT. Konvensional CBCT ini menggunakan pencitraan CBCT biasa. Nah, digunakan oleh scanning Linux standar. Nah, kemudian juga gambarnya ini artefak streakingnya parah gitu ya, garis-garis putihnya ini dapat menyilaukan si hasil citra ini. Nah, noise-nya juga tinggi, membuat struktur seperti paru-paru dan jantung ini sulit dilihat gitu. Efek dari gerakan panasnya sangat terlihat memperburuk hasil gambar nih yang ini. Kemudian juga pada gambar yang menggunakan hypersize ini menggunakan pemindaian 6 second, 6 detik. Gambar ini citranya sangat baik gitu ya. Si kontrasnya tajam, kemudian artefaknya sangat berkurang dan noise-nya hampir hilang. Si putih-putihnya hampir tidak ada. Kontur dan struktur anatomi lebih presisi dan akurat untuk ART. Jadi si Hyper CBCT ini cocok gitu ya untuk digunakan dibandingkan yang CBCT konvensional. Adapun ini waktu modality ke terapinya. Tahapan-tahapannya itu yang pertama itu ada akuisisi gambar, yang mana si gantry-nya itu melakukan pemindaian dengan 360 derajat dengan memancarkan sinar ekskopasien dengan durasi 30-60 detik. Kemudian juga ada rekonstruksi gambar 3D-nya. Dari gambar 2D disusun menjadi gambar 3D menggunakan algoritma rekonstruksi. Yang ini menggunakan CBCT dengan waktu 1-2 menit. Kemudian ada image registration. Si CBCT ini dicocokkan dengan city planning menggunakan algoritma image registration dengan durasi 2-4 menit. Kemudian ada adapti rencana. Jika berbasis ART ada adapti rencananya. Adapti rencana ini jika si anatominya berubah, si sistem itu membuat 2 rencana schedule ataupun adaptif. Dengan schedule ulang gitu ya, planning ulang dengan waktu 5-10 menit. Kemudian ada perencanaan dosis. Perencanaan dosis ini memberikan berapa dosis yang harus diberikan kepada pasien sesuai tumor yang dideritanya. Kemudian lanjut ke pelaksanaan terapi scan dengan waktu 15-25 menit per sesinya. Di sini ada alat PET gitu ya, positron emission tomography, yang mana perannya itu sebagai penentuan target radiasi, perencanaan pengobatan, serta pelaksanaan radioterapi berbasis citra. Kemudian juga bisa digunakan untuk penyesuaian fungsional dalam beberapa lokasi pengobatan tertentunya. Dalam PET ini juga menggunakan radioterapi adaptif anatomi, yang mana menyesuaikan dosis radiasi berdasarkan perubahan struktur target atau organ sehat OR-nya. Kemudian juga menggunakan radioterapi adaptif biologis mencoba untuk mengintegrasikan data biologi tumor atau aspek fungsional organ ke dalam rencana terapinya. Si adaptasi fungsional pada target tersebut akan melibatkan identifikasi karakteristik seperti metabolisme tumornya gitu lah, lalu meningkatkan dosis di area tersebutnya. Kemudian adapun prinsip kerja PET-nya, yang pertama itu sebelum PET-nya itu disinari ke pasien, si radiofarmakanya disuntikan terlebih dahulu ke tubuh pasien. Nanti si radiofarmaka yang masuk itu akan menyerap sel tumornya. Setelah itu baru si PET-nya itu mengelilingi tubuh si pasiennya. Nantinya positron dari radioisotop itu bertumbukan dengan elektron yang akan menghasilkan 2 foton yang bergerak dengan berlawanan arah gitu, yang nantinya akan dideteksi oleh detektor PET.
Nah, kemudian juga pada CT-nya, si sinar X-nya nanti akan menghasilkan citra anatomi. Informasi ini yang dari sinar X CT scan ini digunakan untuk perencanaan dosis radioterapi. Nah, adapun alur kerjanya pertama itu ada simulasi awal. Nah, simulasi awal ini si pasien akan mendelineasikan tumor aktif secara BTV. BTV itu biological target volume. Nah, si CT ini akan dilakukan perencanaan dosis gitu ya. Nah, kemudian di perencanaan dosis awal ini nanti volume target kemudian dibentuk berdasarkan informasi anatominya. Jadi si tumornya akan dibentuk oleh fisikawan medis yang mana nantinya akan dimasuki dosis yang akan disinarnya. Kemudian lanjut ke pelaksanaan terapinya. Pelaksanaan terapinya kurang lebih 15-25 menit gitu ya. Nah, setelah itu si hasil dari terapi ini, scanning ini dievaluasi gitu ya. Apakah si tumornya masih ada atau tidak. Nah, jika masih ada maka dilakukan replanning orang. Replanning ini itu merencanakan dosis gitu, merencanakan dosis ulang untuk diberikan ke pasien gitu ya, untuk menghilangkan si tumor itu. Kemudian setelah di replanning orang, ada pelaksanaan terapi lanjutan juga. Nah, ini dilakukan lagi terapi karena tadi si tumornya masih ada sisa. Kemudian setelah dilakukan terapi lanjutan ini dievaluasi hasil akhirnya apakah si tumor tersebut telah hilang atau tidak. Nah, kemudian adapun kekurangan dan kelebihan PET. Kekurangannya ini artefak atau noise-nya banyak gitu ya. Nah, kemudian durasinya lama, kemudian biayanya juga cukup mahal. Adapun kelebihannya, target lebih akurat, jadi lebih jelas itu si hasil citranya. Kemudian deteksi responnya dini, efisiensi waktu dan dosis lebih cepat, lebih mempercepat gitu, lebih mengefisiensikan waktu. Nah, adapun waktu modaliti ke terapinya. Nah, yang pertama ini ada injeksi si FDG gitu, fluorodeoksiglukosa ini yaitu radioaktif gitu ya, zat radioaktif yang disuntikan ke pasien. Nah, injeksi ini dilakukan si injeksi ini setelah injeksi didiamkan selama 45 sampai 60 menit. Kemudian setelah itu akan dilakukan scanning, akuisisi gambar PET-nya itu sebanyak 15 sampai 30 menit. Kemudian ada rekonstruksi gambar PET atau dan CT-nya itu 3 sampai 5 menit. Registrasi citra ke PET ke CT-nya itu 4 sampai 6 menit. Kemudian identifikasi biological target volume ini 5 sampai 10 menit. Ada adaptif rencana jika menggunakan ART 10 sampai 15 menit. Nah, ada perencanaan dosis ini 5 sampai 10 menit dan pelaksanaan terapinya 15 sampai 25 menit per sesinya. Mungkin sekian untuk penjelasan 3 alat gitu ya berbasis MRT. Dalam kesimpulan pertama dari paper ini, jadi yang pertama ada adaptif radioterapi atau ART yang merupakan inovasi besar dalam terapi radiasi kanker yang memungkinkan penyesuaian rencana pengobatan berdasarkan perubahan anatomi si pasiennya selama masa terapi. Lalu pendekatan ini juga mengatasi keterbatasan paradigma radioterapi konvensional yang mengasumsikan anatomi pasien dapat tetap statis sepanjang pengobatan. Jadi ART itu hadir dalam dua bentuk utama, yaitu dalam bentuk offline dan dilakukan antar sesi dan online yang dilakukan pada saat sesi pengobatannya. Lalu untuk poin yang kedua, kemajuan teknologi juga seperti MRI, CT, CBCT, dan yang terakhir PET, serta penerapan kecerdasan buatannya itu telah mempercepat dan meningkatkan akurasi proses ART-nya. Jadi juga berperan penting dalam segmentasi, kontur otomatis, perencanaan ulang dosis, dan jaminan kualitas, sehingga memungkinkan personalisasinya itu terapi radiasi secara efisien. Dan yang terakhir, ART telah menunjukkan hasil klinis menjanjikan pada berbagai jenis kanker, termasuk kanker serviks, paru-paru, prostat, kanu kemih, pankreas, dan kepala leher, dengan peningkatan cakupan dosis
dosis tumor dan penggunaan dosis ke organ sehat. Jadi meskipun masih terdapat tantangan teknis dan kebutuhan sumber daya tinggi, ART juga diproyeksikan menjadi fondasi yang penting dalam pengobatan kanker berbasis presisi di masa depan, terutama seiring berkembangnya teknologi pencitraan fungsional biologi dan biologis serta integrasi AI-nya. Jadi dalam si kesimpulan ini juga dikhususkannya tuh secara aplikasi klinis di masa depan ART-nya, khususnya dalam onkologi radiasinya. Jadi ART-nya itu telah diterapkan dan menunjukkan manfaat signifikan gitu pada berbagai jenis kanker, ya, serta memiliki dinamika anatomi tinggi selama terapinya. Dalam berbagai jenis kanker juga, dalam studi ART-nya juga nunjukin gitu kalau bahwa mampu mempertahankan atau bahkan meningkatkan cukup cakupan dosis ke target tumor, sambil secara bersamaan mengurangi paparan dosis pada organ sehat yang berubah posisi atau dalam bentuk lainnya. Jadi efeknya tuh peningkatan efektivitasnya dalam pengobatan dan penurunan toksikitas. Jadi dalam radiasinya tuh tidak ada paparan dosis serap yang di luar dari si training planning sistemnya seperti itu. Mungkin dalam presentasi kali ini dicukupkan. Mohon maaf atas kesalahan dari kami. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.